Cari pakai jurus-jurus Paulus nggak usah. Saya bilang Al-Quran begini. sudah terang menjelaskan tadi. Sekarang sudah, giliran gini. saudara dari Yosua kemana? Oke, Bang, sudah. Izinkan saya bicara Iya. 2 menit, jangan disanggah. Sudah mau? Iya. Oke, sudah. Saya bicara. Oke. Iya. Saya akan jawab sesuai dengan kitab suci. Ketika itu tidak memuaskan jawaban atau pertanyaan Anda cukup hanya mau terima atau tidak. Itu saja, oke? Tapi Anda harus mengakui bahwa kitab Anda error. Itu dulu. Anda diam dong. Kok saya harus di? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Lalu periode berlanjut kemudian. Ke-10 hakim-hakim Israel itu berakhir di tahun 1050-an sebelum Masehi. Lalu kemudian pada permulaan bertahtanya Raja Saul itu berlanjut kemudian sampai kepada Daud, sampai kepada Salomo, yang kemudian pijakan pemerintahannya itu sekitar pada tahun 900 sebelum Masehi. Daud, Salomo kemudian memerintah. Kemudian kejatuhan kerajaan utara khususnya di Yehuda ini itu tahun 720-an sebelum Masehi. Lalu kemudian kejatuhan Yerusalem itu sekitar tahun 580-an segitu sebelum Masehi. Nah, berlanjut kemudian ya pengasingan orang-orang Yehuda kemudian sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Lalu kemudian Esra, dengar. Lalu kemudian Esra sampai dulu pada orang-orang Yahudi kemudian menerima ini itu di sekitar tahun 400. Lalu sekarang permasalahannya adalah tangga-tangga sejarah ini, apakah Taurat terjaga? Kalau Taurat terjaga dengan metode apa? Dihafalkan, siapa yang menghafalkan? Dituliskan, siapa yang menuliskan? Apakah pakai mesin fotokopi atau gimana? Ini yang perlu saudara pahamkan kepada Kristen supaya Kristen itu meninggalkan Kristen segera. Karena ternyata tidak ada pemberitaan valid tentang kitabnya Nabi Musa yang kemudian sampai ke Vatikan. Sabar dulu dong. Yang sampai ke Vatikan ternyata hanya asumsi gelap yang tidak ada data sama sekali. Ingat sekali lagi, tak ajarin Nabi Musa alaihissalam itu hidup di sekitar tahun 1500 sekian sebelum Masehi. Bagaimana dalam waktu 1500 sampai 1800 kemudian ada kitabnya orang Yahudi, yaitu dalam hal ini Nabi Musa, di agama di luar Yahudi, yaitu agama Kristen dari barat. Bagaimana caranya kitabnya Nabi Musa sampai di orang barat? Jawab. Oke, Bang. Silakan abang studi dengan buat studi ketakpercayaan pun. Tetapi Anda dengar aja Bang, dengar dulu Bang, dengar. Dengan sebuah ketidakpercayaan pun buatlah metode itu untuk masuk ke studi akademik yang betul-betul akademik. Jangan asumsi begini. Kenapa Anda nggak bisa menjawab? Sudah, saya tadi sudah jawab. Jadi gini. Anda nggak bisa jawab pertanyaan saya. Ini yang ke-9 kalinya loh. Anda nggak bisa. Harus saya study gitu. Harus saya melakukan penyelidikan gitu. Menjelaskan begitu ngaco itu. Penjelasan abang itu ngaco. Kok jadi ngaco? Nabi Musa 1500 sekian menerima Torah. Ternyata begini Bang, abang merasa menerima Torah, tapi hanya di kulit Bang. Sekarang untuk sampai kepada tahun 1400 siapa yang melestarikan dan metode apa yang digunakan? Oke Bang. Jadi begini, makanya tadi saya jawab abang. Abang waktu itu angkat tangan aja, nggak sanggup aku Bang Suma. Bukan Bang. Abang, saya sudah bilang untuk Al-Quranmu benar Bang Suma. Abang masuk aja ke studi literatur. Loh, kok jadi studi? Kenapa bukan ente? Kenapa bukan ente? Kenapa harus saya? Dan saya sudah bilang prosesnya itu dari ente yang ngambil kitabnya orang jadi kitab Spanyol, ente suruh saya yang pergi penyelidikan. Gimana ceritanya? Izinkan saya bicara dua menit Bang, abang diam. Silakan. Tapi karena isinya cuma bualan aja, gimana itu? Habiskan waktu aja. Yang buan itu abang.
Oke. Angkat tangan aja bang, cari pemain baru, mundur, bawa yang lebih hebat di sini. Abang aja, justru ini pernyataan ini sekali lagi pertanyaan saya yang terakhir nanti akan membentur kepala. Ini pertanyaan saya yang ke-10, ini yang ke-10. Gak apa-apa. Musa Dengar, menerima Torah di tahun Iya, antara dengar, Bang. 1500 sampai 1400 sebelum Masehi. Untuk sampai ke Vatikan metodenya seperti apa? Jawab. 1200 Kan saya sudah bilang tadi. sebelum Masehi. Saya sudah bilang, abang ini mulai kesurupan ini. Bang, saya sudah jawab. Apa jawaban tidak Anda? Kan saya sudah bilang dari tangan Musa, lalu ke tangan Yosua. Caranya gimana? Metodenya gimana? Oke, metode tidak dijelaskan Alkitab, tetapi Ya itu udah bentuk berarti kitab. kabur kan? Berarti nggak jelas kan? Bentuk Berarti kitab, kitab Bang. Anda dari Nabi Musa saja Bentuk ke kitab. Yosua tidak jelas. Itu bentuknya Oke? kitab. Itulah yang Sepakat terlestari kita. sampai Eh, yang dipegang oleh orang Yahudi sampai di zaman Yesus. Sepakat Itu kita kan terlestari. bahwa antara Kalau Anda tidak setuju, sepakat tidak terima, kita bahwa ada dari di Nabi tangannya Musa orang Yahudi di zaman Yesus. sepakat Bang. kita bahwa dari Nabi Musa sampai ke Yosua tidak jelas, apalagi sampai ke Vatikan. Oke, sekarang begini Bang. Oke, sepakat kita ya? Pertanyaan saya terakhir. Sepakat kita kan bahwa enggak. sepakat Loh, kan? Bang, yang dibaca Yesus itu di zaman Yesus itu dan yang diterjemahkan jadi Septuaginta itu apa, Saya Bang? tidak mau tahu. Yesus tidak pernah membaca. Dia hanya mengatakan, bukankah telah diterangkan di dalam kitab Musa? Nabi Musa tidak sedang menenteng bukunya Nabi Musa. Yang saya tanya sama ente. Sekarang Bang, oke Bang, saya kejar dari Abang Yosua tidak Yesus tidak ini pernah ke- membaca ya. Saya kejar Abang. Dengarkan. Oke Ya, Bang, silakan. yuk sebentar. Tolong. Saya kejar Abang, Silakan. saya masuk ke kitab dulu Oke. ya. Ya, Bahwa silakan Yesus alihkan tidak pernah materi, membaca ya. Oke. Ya, silakan. Sekarang ini supaya Anda jangan asal ngomongnya. Yes. Jangan-jangan kita biasa ya. Ayo, 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 ayo. Semangat, semangat, semangat. Semangat. Cambuk. Boleh kabur. Cambuk. Kabur. Rasa kok. Jurus lompat. Nakal. Lagi. Saya jawab. Dasar kau pemakan babi. Dasar kau mana pantatmu? Mana pantatmu? Pantatmu mana? Mantap. Masih dia lo modal Google. Lempang dulu aja, lempang dulu. Kira saya bang, ampun. Itu jarinya dengan telunjuk sama besar. Hantam lagi tuh. Kenapa besar ini? Jangan ada jempol kayak ini. Jari Mana pipi kanan? Pipi kanan kasih pipi kiri. Tapal lu. Dari tadi katanya menjawab. Setelah nakal. nggak ada jawaban. Kabur. Nakal. Kemana ini udah nggak balik-balik lagi kau? Jari-jarinya kok jempol semua, hantam lagi. Nakal. Sosok baca Bible perjanjian lama dibilang firman Tuhan dari Nabi Musa aja ke Yosua bingung. Demikianlah firman Tuhan perjanjian lama Septuaginta. Nabi Musa aja ke Yosua bingung. Apalagi yang dipatikan. Oke, Bang, Gimana? sudah. Oke. Silakan. Bang, Oke. Oke ya. Sebelum saya menyatakan ayatnya, karena kan abang ngomong terus menerus, lalu saya mendengar di sini. Saya pikir kualitas Anda ini tidak lebih daripada mulai nangis. Oke, ini lihat aja, Mulai Bang. nangis. Saya lihat. Disuruh Baca jawab, Markus. jawab. Oke. Jangan Itu curhat. Silakan. Ya. di dalam kitab suci. Oh, kitab suci. Wis mantap kitab suci. Apaan? Kitab suci orang dari Musa aja ke Yosua nggak jelas kitab suci. Kitab dikira suci itu benar baru benar. Mulai lagi. Mulai lagi. Katanya Kamu lagi bang. Markus 10. Oh, iya. Markus 10 ayat 12. Markus 10 nomor 12. Apa yang dikatakan di sana oleh Markus asisten Paulus? Silakan. Asisten Paulus menulis. Apa tuh? Apa tuh? Kabur lagi. Cambuk lagi bang, sini cambuk. Kabur lagi. Apa kata asisten Paulus? Kitab. Baca Alkitab, Bang. Dari situ Oke, berangkat bacalah. ke daerah Yudea dan ke daerah Markus seberang. berapa itu? Markus 12 ayat 10. Kebalik. Kebalik. Kebalik ya, makanya kan karena saya kan bukan sana sini. Kita bukan Alkitab. Coba Bang Santo baca. Bang Santo aja yang baca. Nakal ini murid saya nakal ini saat ini. Tidak Coba pernahkah baca. kamu membaca nas ini? Batu yang tuh. dibuang oleh tukang-tukang. Oke, ada enggak membaca nas? Ada enggak membaca nas? Nas apa ini? Nas apa ini? Nas apa ini yang dibaca ini? Bang, abang bilang enggak ada membaca.
Artinya begini, sesuatu yang dibaca Taurat, berarti ada tulisan. baca kitab Taurat. Oh. Baca kitab Taurat. Oke, Baca kitab Taurat. Anda masih belum tidak terima. Silakan. Gimana sih? Anda tidak terima bahwa ada yang di Apa ini? Saya tanya, Anda kan mengatakan bahwa Yesus membaca kitab Taurat. Nah, saya mana dalilnya Yesus baca kitab Taurat? Tahu. Ditanya aja nggak ngerti-ngerti kau dari kemarin. 10 kali ditanya kali ini kata jawab Farhan sudah masih utang lagi kau dengan doktrin utang. Hantam Santo, hantam, ususnya pukul ususnya, ususnya cambuk. Matius 12 ayat 5. Matius 12 lagi, pindah lagi. Ya, Matius 12. Enggak, saya hanya mau menjelaskan. Kan Anda Apa itu? butuh ayat-ayat itu. Baca aja. Ya sekarang buktikan kalau Matius 12 kalau ayat 5. Yesus. Matius 12 Dengarkan ayat saya. 5 baca saja. Ada tidak? Kesalahan ente itu saya katakan sama saudara. Matius yang Anda bacakan tadi, bantu yang dibuang oleh tukang-tukang itu kan yang Anda baca. Itu Matius 21 nomor 42. Itu tertulisnya di situ. Kalaupun Oke. Anda memaksakan ke dalam kitab-kitab sebelumnya, dengar dulu. Kalau Anda memaksakan ke kitab-kitab sebelumnya, itu tukang-tukang batu itu yang dibuang itu ada di dalam Mazmur, bukan di dalam Oke. Taurat. Oke, yang untuk Taurat baca 12 ayat 5. Saya kan mau Di membuka mana? perjanjian lama itu. Baca 12 ayat 5. Anda membawa tadi Markus Baca aja, Anda usah 12 dialog nomor dulu. 10. Tunggu, Anda usah tunggu. dialog. Anda Baca aja membawa 12 ayat Markus 5. Matius 12 ayat 5. 10. Markus 12 nomor 10. Matius Ada 12 tertulis ayat 5 ini untuk Taurat. di dalam Taurat. Batu yang dibuang Oke. oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu bukan di Taurat, Paman. Itu Oke. di Mazmur. Sekarang itu Mazmur, sekarang Taurat. Nah, sekarang Taurat Matius 12 Di mana? ayat 5. Saya kan mau Matius- mengcover perjanjian lama. Enggak ada. Matius di situ. 12 Matius 12 ayat 5. Nggak ada. Ditanyakan guru enggak Yesus membaca Taurat. Enggak ada. Coba di situ. baca aja. Matius Apa? 12 nomor 5 ataukah tidakkah kamu baca? Bukan Yesus yang membaca. Ditanyakan Baca mana aja. Yesus baca Taurat. Oke. Ada enggak bacaan itu? Enggak. Gini loh, Bang. Alah, haula wala Diskusi quwata ini gini ya, supaya Abang tahu. Abang selalu La mau bilang begini, haula ada wala enggak quwata kitab illa Musa itu di billah. zaman Yesus? Ada. Mana Kan mana begitu. di mana Yang Yesus dibaca baca itu kitab apa? Taurat di mana? Yang dibaca Di itu apa? mana Yesus membaca Taurat? Anda mau kejar-kejar pun Anda tidak akan menang. Saya bilang, ada enggak yang dibaca Loh, di situ? saya tanya di mana Yesus Ada yang tidak membaca dibaca. kitab Taurat? Anda mau ngotot pun Anda kalah di situ. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Ah. Taurat bahwa Oke, ada hari-hari enggak? Sabat Ada mana dia tidak? baca kitab Taurat di sini? Mana? Tapi Yesus bilang ke generasi Yesus, di generasi Yesus bahwa ada kitab Yesus Musa yang mengatakan, bisa dibaca. Anda tidak terima atau tidak itu urusan Anda. Mana di Tapi sini zaman ini Yesus, sama dengan di zaman Al-Quran. Yesus ada Taurat yang bisa dibaca. Oke. Bani Israel, Oke, sudah. inni Silakan. Rasulullah Anda mau kemana lagi? ilaikum. Anda mau kemana? Di zaman Yesus ada Taurat dan itu dibaca. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti Oke, Bang Cuma, sekarang saya Sama. beralih ke Anda. Sekarang saya pertanyaan Anda. Yesus menyatakan informasi tentang Taurat. Nabi Isa menyatakan informasi tentang Taurat. Tapi Nabi Isa dan Yesus tidak pernah melihat buku Taurat itu, Paman. Oh, Anda salah, Bang. Salah ya. Kalau Yesus pernah memegang buku Taurat, di mana dalilnya? Kan saya sudah bilang di situ, apakah Anda tidak membaca? Kan gitu. Yesus pun bilang. Atau tidakkah apakah kamu tidak baca membaca dalam kitab itu? Taurat bahwa pada hari-hari Oh. Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di bait suci Elohim namun tidak Oke. bersalah? Di dalih itu, saya sudah Mana Yesus nyatakan memegang jawabannya buku Taurat? bahwa Sini di mana? zaman Yesus ada bacaan itu, Oke ya, di zaman Yesus ada bacaan itu dan Yesus pun sudah berkata, oke ya, Anda tidak terima 1 menit saja Bang, saya jangan disanggah, 1 menit saja, silakan Anda atau terima atau tidak, oke 1 menit saja. Setelah itu nanti saya beralih ke pertanyaan yang Anda tidak jawab. Oke, sekarang saya sudah jawab ini ya. Jadi di zaman Yesus itu ada Taurat, ada. Di zaman itu para pembaca yang lain ada ndak? Ada. Orang-orang Yahudi tahu itu Taurat, Bang. Oke, nah lalu pertanyaan saya yang berikutnya kepada Abang. Sekarang begini, Bang. Sama tidak
Karena Anda mendalilkan sama tidak Allahnya yang di Al-Quran, Allah SWT dengan Allah perjanjian lama atau Allah yang di Taurat. Masya Allah. Ini pertanyaan yang paling bagus. Al-Quranul Karim menjelaskan, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya. Allah mengatakan, Isqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Nabi Ibrahim kemudian menerima firman dari Allah, berserah dirilah wahai Abraham. Nabi Ibrahim kemudian menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Tuhan pencipta alam semesta. Wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim, dalam hal ini Abraham, mewasiatkan ucapan-ucapan itu kepada anak-anaknya, kemudian kepada Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan menjadi salom muslim. Am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qubal mautu is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilahaka abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut datang merenggut nyawa Nabi Yakub alaihissalam, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah setelah aku pergi wahai anak-anakku Bani Israel? Mereka kemudian menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami berserah diri hanya kepada Tuhan yang Maha Esa itu. Ini bukti akurat. Oke, pertanyaan saya yang sama. Ada tidak dalil yang mengatakan sembahan Kristen Romawi itu adalah sama dengan sembahan Nabi Ibrahim alaihissalam? Silakan. Oke, dua tema ya, dua tema. Pertanyaan tema yang sama kan? Pertanyaan yang sama ya, kan? Enggak apa-apa. Saya sudah menjawab. Saya sudah menjawab. Namanya ini dialog ya, namanya dialog. Ya. Nah, sekarang giliran Anda menjawab pertanyaan saya. Ada tidak pengakuan Nabi Abraham di dalam Bible bahwa Tuhannya akan sama dengan Tuhannya Romawi dan Yunani? Jawab. Oke, sudah. Oke, abang diam. Jadi gitu aja kita. Abang diam. Soal abang tidak terima nanti jawab ya bang. Ya. Oke. Iya, jawab. Oke, sekarang giliran saya. Oke. Yang pertama, pertanyaan saya, Anda jawab, karena ini dialog, maka saya akan memberikan argumentasi yang lain. Oke, itu kita lanjutkan. Pertanyaan abang yang kedua, soal yang terakhir ini, nanti saya akan jawab. Tapi kita tuntaskan dulu dialog yang pertama, argumentasi itu. Oke. Nah, jawab pertanyaan saya dulu biar adil. Jawab pertanyaan saya dulu biar adil. Ini habis gimana? Itu, Anda apa-apa? Mau habis itu 5 Anda sanggah jawaban saya. Tunggu. Anda lari. Anda jawab pertanyaan saya dulu. Anda lari. Biar adil. Anda jawab pertanyaan saya dulu, habis itu Anda sanggah jawaban saya, habis itu saya sanggah jawaban Anda. Itu adil. Kenapa nggak mau jawab pertanyaan saya? Begini bang. Kenapa? Kenapa? Anda sudah mulai lari-lari nih ya. Saya bukan tidak mau jawab itu, tapi saya tahu Anda sedang membuat topik. Bagaimana saya menjawab karena jawaban pertanyaan Anda itu tidak nyambung. Jawab dulu pertanyaan saya. Jawaban Anda tidak nyambung. Itu sebabnya itu Anda terserah, takut dengan nanti jawaban Anda itu. sanggah. Maka saya akan kejar Anda di situ. Nanti Anda sanggah jawaban saya. Nanti Anda sanggah. Sekarang jawab dulu pertanyaan saya. Ada tidak pengakuan dari Ibrahim, dari Abraham berjalan bersama-sama? Kan ngaco. Pertanyaan saya. Pertanyaan saya yang saya sama. Kan tadi sudah meladeni Anda. Pertanyaan saya yang sama. Ladeni saya. Pertanyaan saya yang sama. Udahlah. Pertanyaan saya, Anda lari ada nih, tidak ini ilmu lari nih. Ada tidak Abraham mengajarkan kemudian kepada keturunannya bahwa sembahan Roma, sembahan Yunani adalah sama dengan sembahannya dia? Jawab. Habis itu sanggah jawaban saya tadi. Tidak ada bang. Oke, saya jawab abang. Nah, kalau tidak ada udah selesai kita.
Oke, saya jawab Abang. Alhamdulillah wa Gimana? Pertanyaannya saya jawab Abang. Ternyata Tuhannya Kristen, bukan Tuhannya Nabi Abraham. Alhamdulillah wa syukurillah. Ternyata hari ini sudah terbuka. Saya bilang tidak ada karena Abang bilang Allahnya orang Romawi, Allahnya orang Yunani. Kekristenan tidak mengadopsi Allah Yunani, Allah Romawi. Maka saya bilang tidak ada. Saya menghargai kejujuran saudara. Sekarang Anda tanggapi jawaban saya. Silakan. Framing. Sekarang oke. Loh, kok framing? Tadi Anda mengatakan tak ada. Oke. Allah Romawi Yunani siapa yang maksud Anda? Ya, Tuhannya Kristen, Vatikan Romawi Tuhannya siapa? Theos. Oke. Nah, kalau itu pernyataan Anda. Theos. Oke. Ini Bapak Theos. Kualitas Anda Itu makin Tuhannya buruk Bang Kristen. Juma di depan Bertanduk umatmu. 7, bermata 7. Wahyu Nggak 5 apa-apa. Saya nomor ladeni Anda. 6. Itulah ketujuh. Sudah, saya mau tanya Anda. Proteos yang diutus ke dunia. Itu Tuhannya Roma Sudah. Yunani. Anda Oke. sudah mengakui tak ada. Oke ya? Nah. Nah, sekarang Anda Sudah. sanggah jawaban saya. Silakan Paman. Oke. Oke. Cambuk lagi nanti Sudah. ini. Ini 3 menit saya Bang, atau 2 menit? Berapa menit? Terserah mau Anda lipat lidah Oke. Anda sampai buka Tapi- puasa juga boleh. Oke. Yang penting Tapi Anda Anda sudah diam, jujur ya? mengakui bahwa Nabi Oh, Ibrahim enggak. tidak Tapi Anda pernah diam. melontarkan Oh. pernyataan bahwa Tuhannya dan Tuhannya Roma Yunani itu sama. Udah selesai. Oke, sudah diam sudah, biar saya ngomong. Sudah diam ya, jangan sanggah ya. Oke, ini giliran saya. Oke, giliran saya. Jangan dijawab Bang ya. Giliran ini pasti giliran menyangga kan? Ay, gimana sih? Jangan jawab. Menyangga Oke. enggak? Oh, kalau menyangga pasti hebat Anda berdasi, pakai jas, sepatu pentopel. Tapi giliran ya. saya tanya Bibel Anda, Sekarang saya jawab dulu Anda ini, kejang-kejang Anda ini. Anda kalau itu kejang-kejang ya. ada, ampun Bang Anda Syuma. kejang-kejang. Nah, Oke, tapi kalau mau saya giliran jawab atau menyangga bukan? ajaran Islam, wah, pakai dasi, Saya mau jawab pakai atau bukan? jas, pakai parfum, sepatu pentopel. Tapi pas disuruh membelakang, Oke, nggak apa-apa, celananya cuma jangan robek. dengar ya. Saya tidak diberi kesempatan untuk memberi jawab. Silakan Anda Saya menyangga. menjawab ya Bang. Oh, menjawab. Saya jawab, ya. Silakan. Menjawab Oke, ya. gini, Nah, Bang. silakan. Oke, silakan. Jadi begini Bang. Oke, saya akan jawab. Ya. Dimulai dari pertanyaan Anda. Pertanyaan Anda adalah pertanyaan yang tidak jelas. Anda bilang Yunani Yunani Romawi. Pengidentifikasian Yunani dan Romawi Anda tidak jelaskan ke saya. Nah, tetapi Yang saya mencoba tanya, menebak saudaraku, Anda, yang maka saya bilang, tanya, pertanyaan jika saya gini Bang, pertanyaan saya Bang, Bang, diam dulu, ada ini tidak giliran saya, Bang. pengakuan Anda hormati jawaban Anda. Abraham? Ada nggak pengakuan Oke, biar saya- Abraham kan Anda di dalam buat kitab pernyataan, yang saya Anda dulu. pegang bahwa Tuhan yang dia sembah adalah juga Tuhan yang disembah oleh bangsa Romawi Yunani? Nah, cepat jawab. Saya bilang tidak ada. Jika ada mana buktikan Tidak di dalam ada. kitab Lalu Musa. kenapa Di Anda dalam ngamuk? putusan- Ya, makanya saya Sudah bilang tidak selesai. ada. Tak ada. Kan saya bilang tidak ada. Jangan kayak gitu. Udah selesai. oke, terus? Nah, sekarang Anda Oke, Anda jadi Anda jangan framing. Sekarang pertanyaan saya. Loh, Anda mengatakan tak ada Pertanyaan berusaha saya. udah 3 kali pun. Iya. Nah iya Bang, karena Nah, silakan. Oke ya. Saya tidak ada pelan ya, biar kelihatan kita sama-sama santun. Oke ya, Lah, perhatikan. memang saya santun. Anda Abang aja yang menari iya. tripping Oke, dari tadi. di santunnya sini. abang nggak begitu. Oke gini Bang. Oh, memang saya Abang begini, bilang, caranya menghibur itu begini. Orang-orang tak berilmu tapi so intelek itu harus Tunggu digituin. dulu Bang, saya ngomong. Orang Biar saya sombong tapi ngomong, tak Bang. berilmu. Apalagi? Saya mau ngomong, nggak apa-apa, biarkan orang menilai kita berilmu atau tidak. Oke, gini Bang. Ya. Gini Bang, Ya. Abang pertanyaannya, ada tidak pernyataan Musa bahwa Allah Abraham, Abraham, oke. bukan Nabi Ngomong sama Musa. Abraham, oke. Abraham mulai sama bisa ini. tidak dengan sesembahan Abraham. Romawi dan Yunani. Ya, ada Oke, enggak? perhatikan. Dari sudut Ada nggak? sejarah pun tidak ada. Dari Nggak sudut ada. sejarah Udah pun, 5 kali Anda bilang. Yunani Romawi tidak dikenal di zaman Abraham. Kalau tahu sejarah Bang. Iya, Oke. terus? Nah, sudah. Nah, lalu kedua, kalau maksud Anda bahwa Romawi dan Yunani adalah Kristen, itu pun salah karena kami tidak mengidentikan diri dengan itu. Kristen itu sudah ada sebelum Romawi mengakui Kristen sebagai agama. Jadi jangan di framing dibawa ke sana itu. Nah, oke selesai ya. Nah, sekarang argumentasi saya terhadap pernyataan Abang di pertanyaan pertama
saya itu ngaco loh bang, abang itu. Ini ya. Kita balik dulu situ ya. Oke. Ya, oh, kalau balik. Islam Anda bahas memang Anda hebat. Langsung masuk. Bukan Masuk, hebat, masuk. Bang. Masuk. Oke, Bang. Enggak Jadi gini, ada, Bang Suma. Oke, masuk. sudah bang. Nah, Sekarang gini bang. Jawaban Anda tidak itu intelek langsung kali tegas. kalau bahas Islam. Wah, jawaban Anda, intelek pasti tanya. Bang. Enggak ada, Bang Suma. Nah, Bang, kasih saya kesempatan. Ya udah, Gimana, Bang? Mau lanjut. saya lanjutkan argumentasi itu? Ya. Bahwa Coba. abang tidak memberikan jawaban yang tegas, sama Uish, tidak, mantap sekali. sama tidak, ya. Pas Oke, bahas sama, Islam. oke, sama tidak. Dengar dulu bang. Oke ya, kadang ada sama tidak Allah SWT dengan Allah yang bersabda di zaman Musa, gitu loh. Jawaban abang itu kurang tegas Kurang- gitu ya. kurang Sana tegas. sini, jawab aja sama atau tidak, ya atau tidak. Jelas, saya kan bacakan dalil tadi. Ya jawab sudah di sini. Ya Wasabiha atau tidak. Ibrahimu banihi Ya atau wa tidak? Yaqub ya bani ya inna Saya tidak tahu- Allah saya tidak tahu bahasa Arab, Bang. astaghfiralakum Pradika fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau tidak sama, Nabi Ibrahim menyembah Ini saya Allah, ikuti yang Nabi kalau Yakub tidak menyembah sama, Allah, berarti itu Nabi Allah yang tidak Ismail menyembah Allah menyembah yang lain. Allah. Ngapain diklaim di Allah SWT di Quran itu? Nabi Ismail menyembah Allah, Nabi Ishak menyembah Allah. Am kuntum syuhada'a ishadara Oke. Yaqub Isqala bibanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Anak-anak daripada Nabi Ibrahim menyembah esensi yang sama yang kami sebut Allah. Oke, sudah. Dalilnya Saya ada. masuk sekarang ya. Maka muncul Saya sekarang ya. pertanyaan, apakah orang Roma, orang Yunani yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang adalah Yudas Ilmu ini kliknya abang ini. pernah Mau berkelit Abraham lagi, Abang. Saya sudah jawab menerima itu, Bang. firman Kalau anda puas, bahwa enggak apa-apa. Tuhannya Ibrahim, Ismail, Ishak dan seterusnya itu adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh orang Kristen hari ini. Ada tidak dalilnya? Oke, Nggak ada. kan saya sudah jawab. Kita udah bicara diskusi di situ tadi, Bang. Bang, kita udah diskusi. Oke. Terus. Oke. Terus. Sekarang giliran saya. Yang dibantah Islam. Jadi Giliran begini, agamanya. Bang. Ini kita lanjut dulu bicara diskusi enak ini, Bang. Saya katakan Jawab- sama, dalilnya ada am kuntum syuhada'a izhadara Oke, Yaqub ya sudah, sama. Nih ya, Bang. isqala Jika itu libanihi sama, Bang. ma ta'buduna Oke. min Sudah, ba'di Bang. Biar saya kejar, Bang. qalu na'budu ilahaka wa ilaha Udah, biar abaika saya kejar. Ibrahim. Dah selesai. Nah, sekarang giliran ente menjawab. Nah, oke, sama ya. Nah, apakah Bukan. ada pengakuan Saya Nabi kejar Abang. Abraham bahwa Tuhan kalian Saya itu sudah jawab sama? tadi. Ayo, ada enggak? Kan saya sudah jawab tadi. Anda terima atau tidak? Udah selesai. Apa Nah, jawaban sekarang Anda? saya kejar Apa Abang. jawaban Anda? Apa jawaban Anda? Kan saya bilang tidak ada. Tidak ada. Berarti Tuhan ente dengan Tuhannya Abraham beda. Mampus. Loh, kami bukan penganut Allahnya Romawi Yunani loh. Loh, Anda faktanya Anda nggak menyembah roh. memframing kami ini Anda menyembah roh kan? pengikut Anda menyembah Allahnya roh kan? Romawi Yunani. Bung. Anda menyembah roh kan? Tuhan kalian roh kan? Oh, oke, mari Iya. kita masuk. Nah, Mari kita sekarang masuk. Tuhannya ke Abraham kitab roh nggak? suci. Tuhannya Abraham roh tidak? Meow. Cambuk. Kamu tuh, dari tadi congor-congor banyak. Tanya, Tambahin. Kami jelas Tuhannya Nabi Ibrahim am kuntum syuhada Enggak. iz hadara ahadat. Gimana? Giliran saya sekarang. Nah, iya, yang Anda saya diam, tanya. ya? Makasih ya, Bu. Loh, Thank you. Iya. bolak-balik Sekarang nanya. giliran Kan Anda. sekarang saya tanya Tunjukkan apakah Nabi Abraham menyatakan kepada keturunannya bahwa sembahan kita ini sama dengan sembahan Kristen, yaitu roh atau mantan mayat. Ada nggak dalilnya kayak gitu? Silakan. Ada tidak? Oke, dan Anda jangan lari-lari dulu. Anda menumpukin saya pertanyaan saya. Giliran jawab. Itu giliran nggak tepat. agamanya yang dibahas. Anda jangan Oke, jangan gini coba saja. suruh dia tanggapi Kita mau- jawaban saya. Oke. Sekarang tanggapi jawaban saya. Gini loh Bang ya.
Saya perhatikan bang, satu menit. Nah itu hebat kan? Oh, perhatikan bang. Nah, coba kalau Islam yang kita ngerti, wah perhatikan bang. Giliran ditanya, saya kan udah bilang dari tadi bang Suma. Apa itu? Tidak ada. Abang sudah, bang. Oke, lanjut. Oke bang ya, makasih, thank you. Gini loh bang, saya yang Masya masuk ke rumah Allah. abang, udah. Ini Yes. mungkin saja banyak rekan-rekan dan pengikutnya abang. Maka kita tunjukkan dialog yang santun, dialog yang proporsional. Ini santun loh. Oke sudah. Ini Nah, profesional lalu kedua, loh. saya sudah jawab. Kalaupun jawaban saya tadi tidak puas, oke, Anda silakan tanya lagi, tapi jangan pertanyaan yang sama. Nah sekarang pun saya begitu ke Anda. Saya tanya Ya kan ke Anda. pertanyaan sama karena jawabannya Bang, tidak begini loh, ada, Bang. ya kan? Gini loh bang. Iya, lanjut. Bang, namanya argumentasi kan. Misalnya diberikan dalil, bantah dalil itu, lawan dalil itu gitu loh. Harusnya gitu. Ini pertanyaan Anda kan di situ di kata yang sama ada tidak saya jawab tidak ada. Lalu tanya lagi ada tidak. Nah maka saya bilang itu dalilnya. Dalam diskusi begitu itu tidak akan berkembang. Nah saya balikan ke Anda. Ketika Anda jawab sama, saya kejar pernyataan abang itu gitu loh. Jadi dalil. Nah, ketika begitu juga saya Anda kejar mengatakan argumentasi tidak kita sama, itu. boleh tidak saya kejar Anda juga? Oke silakan kan gitu. Oke. Boleh. Tidak apa-apa. Boleh. Nah, tapi kan izinkan dulu saya ke Anda. Kan satu-satu gitu. Ya kan udah gue bilang kalau ke saya Anda bertanya tentang Islam pasti ente jago pasti. Nah, giliran ke Anda ya jawab aja. Ya, Aduh. Kayaknya bang gini bang, kita diskusi istirahat dulu ya, diskusinya begini. Padahal sebenarnya abang juga yang begitu. Kalau sudah ke Bible sana sini, padahal ketika ke Quran, ke kita iman Islam. Loh, Anda tanya Al-Quran mana yang saya tidak jawab? Saya jawab. Karena pernyataan mana pertanyaan abang, Anda tentang Al-Quran saya tidak ya jawab? saya juga kan jawab. Nah, ketika cuman saya masuk Anda ke kan Muslim, cuman begini bahasa Anda. Oke, kita ulang dari tadi. dalil Bible pun saya ngajarin gimana? Oke, ya sih? sudah. Oke, Jadi gini, gimana tadi? Jika itu Gimana? sama bang, ini juga mungkin saya di satu sisi bertanya, pingin tahu, secara jujur pingin tahu bang ya. Jika karena akan ada pertanyaan lain, jika itu sama, ini loh. Padahal ya ada kitab suci orang Yahudi, oke? Mana? Dari mana kitab sucinya? Kan tadi Anda sudah babak belur di situ. Tidak apa-apa. Tidak usah dulu. Ini izinkan saya ngomong bang. Ya, Saya mau kembali ke membuat situ, sebuah. bonyok lagi ente nanti. Saya mau membuat sebuah penjelasan awal supaya abang nanti mengikuti lalu tanya gitu loh bang. Oke, Sudah? sip 86 komandan. Lanjut. Oke, jadi gitu. Orang Yahudi itu kan satu agama. Oke. Nah, lalu Yeah. tadi pembacaan abang soal Quran ada agama, kata agama kalau saya tidak salah ya bang ya, bahwa ada agamanya Abraham itu. Nah, lalu itu satu agama, berarti agama ada kepercayaannya, ada kitab sucinya, ada Allahnya, ada umatnya, kan begitu. Nah, Yes. orang Yahudi itu kan ada sekarang. Mereka ada di tanah Palestina itu. Bahwa mereka Yes. mengakui Taurat, mengakui perjanjian lama, mengakui Allah mereka, Allah yang Esa dalam versi mereka. Tapi kok muncul lagi 600 tahun kemudian. Kemudian kita sebut ya Allah SWT. Mengklaim bahwa ternyata dia, Allah SWT itulah yang di dalam menurut abang ini ya, di dalam kitab suci Torah itu. Nah, sekarang kita lihat apakah orang Yahudi sebagai sang pemilik dan kepada mereka diturunkan Taurat itu sesuai dengan pernyataan Muslim bahwa mereka sangat terlestari dengan agama itu. Nah, tapi kok Muslim mengklaim oh itu Allah SWT? Apakah Yahudi sekarang yang ada di Palestina sana, di Israel sana mengakui Allah SWT itu? Saya kira tidak. Kalau ada rabi-rabi di Indonesia bilang itu sama, itu juga rabi ngaco itu. Nah lalu ke berikutnya, jika itu sama, bagaimana soal pribadinya, soal namanya? Saya pakai istilah apa yang kita mau sebut ya? Substantif kah? Substansi kah? Karena di Muslim mengakui istilah zat, di Yahudi tidak mengakui istilah zat, gitu loh. Dan orang Yahudi mengakui istilah Bapa, tapi di Muslim tidak mengakui istilah Bapa. Bagaimana ini sama? Tapi kalau itu sama, oke, paksa-paksa sana. Jika itu tidak sama, ngapain klaim Muslim bahwa itu adalah umat yang berserah kepada Allah SWT, padahal umat Yahudi berserah kepada Allah mereka? Itu pernyataan saya. Oke. Jadi tak ajarin ya, Bung. Tak ajarin. Ya, diajarin sambil jawab ya, Bang. Iya, tak ajar. Ini jawaban saya akan mengajarin Anda. Jadi Islam kemudian datang membawa risalah berupa jalan keselamatan dengan kitab suci Al-Quran.
Al-Quran adalah kitab yang independen, tidak mengambil kitabnya agama lain menempelkan di atasnya. Al-Quran dituliskan tidak melalui penyelidikan. Al-Quran kemudian tidak dihasilkan dari orang-orang yang hidup pada zaman yang sudah memiliki peradaban. Ada dokter, ada ahli Torah, semua pada ahli-ahli tuh. Meskipun catatan-catatannya kemudian belakangan ketahuan error. Tapi Islam kemudian didatangkan dari langit melalui pewahyuan, melalui Roh Kudus kepada satu manusia mulia bernama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika wahyu itu datang, wahyu itu menceritakan tentang Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Salomo, Nabi Isa. Mau benar ataupun tidak keadaan yang ada dalam isi wahyu itu, kita lihat keadaan yang sekarang. Kita tidak melakukan penelitian bahwa ketika bercerita tentang Nabi Abraham, poinnya begini, poinnya begini. Kita cek dulu, benar tidak? Tidak. Seketika kami beriman kepada kitab itu sebagai pewahyuan. Lalu Tuhan yang datang kepada Rasul Muhammad SAW menyatakan diri sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, kemudian As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, dan seterusnya. Nah, ternyata Tuhan juga pernah datang kepada nabi-nabi sebelumnya dengan menyatakan dirinya sebagai Elohim, Elion, Elohe, El-Olam, El-Eroi, El-Sadai, El-Kudus, dan seterusnya. Pemberitaan ini menurut orang-orang terdahulu, orang Yahudi, itu pemberitaan dari esensi yang maha suci lagi maha tinggi. Di dalam kitab mereka kemudian diajarkan dengan ucapan Subhanahu wa ta'ala dalam bahasa Arab. Lalu di dalam Yesaya 57 nomor 15 dan juga Yesaya 5 nomor 6 dikatakan bahwa Rabbus samawati wal ard, maha suci, maha tinggi. Tiada Tuhan selain Dia yang maha suci lagi maha tinggi. Tuhan ini kemudian menyatakan diri kembali kepada baginda Rasul Muhammad SAW, maha suci, maha tinggi. Emang ada berapa yang maha suci? Emang ada berapa yang maha tinggi? Cuman satu. Yaitu Dia yang menciptakan alam semesta ini. Orang Yahudi menyebutnya Elohim, kami menyebutnya Allah. Apa yang salah? Kami sama-sama menyembah kepada esensi yang maha suci, maha tinggi. Kalau di dalam Yeremia 10 nomor 6, pencipta langit dan bumi itu maha tinggi, maha suci, tidak serupa dengan makhluk. Di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai', pencipta yang maha suci, maha tinggi itu tidak serupa dengan makhluk. Sekarang tanya orang Yahudi, wahai orang Yahudi, wujud yang maha suci, maha tinggi itu kayak mana? Ada dia bisa menggambarkan? La, lo, tidak sama sekali. Kenapa? Karena Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak akan pernah sanggup kita lihat dengan kasat mata. Begitu juga umat Islam. Wahai umat Islam, coba perlihatkan wujud Tuhanmu. Oh lah, tidak bisa. Allah pencipta langit dan bumi itu tidak bisa kemudian diwujudkan dengan wujud makhluk. Karena Dia Khalik, Dia pencipta. Apakah Yahudi pernah memasang foto Tuhannya? Tidak. Apakah Islam pernah memasang foto Tuhannya? Tidak. Bagaimana dengan Kristen? Foto Tuhannya, setiap gereja, hampir semua rumah penduduk Kristen ada foto Tuhannya, patung Tuhannya di sana. Samakah Tuhan kita? Sudah? Sama. Sudah, Pak? Sudah. Oke. Nah, sekarang giliran saya. Belum. Nanti dapat ada gilirannya, Ini Bang. giliran saya lagi. Anda kan Iya. bertanya sama atau tidak, saya katakan sama. Nah, giliran saya. Anda mengatakan tidak sama. Boleh, nanti lah, Bang. Oh, nggak bisa. Jangan curang ente. Enggak apa-apa. Jangan curang. Diskusi ini kita lanjutkan. Jangan curang. Tadi saya bertanya. Tadi Anda bertanya ke saya, apakah sama? Sama. Anda saya tanya juga, apakah sama? Anda mengatakan tidak. Nah, setelah itu Anda bertanya lagi tentang uraian saya jawab. Giliran saya sekarang bertanya kepada Anda. Oke, enggak apa-apa, Gitu tanya loh. aja, Bang. Oke, Yang penting oke. saya nanti nanya ya. Oke. Iya pastilah. Saya Muslim Bang, saya bukan Kristen, saya Oke. Muslim. Enggak, saya ngalah Oke. aja, saya ngalah. Loh, Oke. kok ngalah sih? Jadi maunya Anda bertanya terus, gitu? Bukan. Nah, kalau bukan Supaya- berarti saya lagi yang bertanya. Abang. Loh, awas Bentar dicambuk dulu. lagi nanti. Awas. Iya, Bang. Enggak apa-apa. Giliran Enggak saya apa-apa. sekarang. Jangan dulu, Giliran Bang. saya. Jangan. Sekarang Dulu, pertanyaan Anda simpan baik-baik. Habis Anda menjelaskan, baru bertanya ke saya. Nah, sekarang giliran saya. Silakan lah. Silakan, Pak. Oke. Silakan. Kalau Abraham, Musa, Bani Israel menyatakan Tuhannya tidak serupa dengan manusia, Tuhannya tidak pernah dibentuk dalam rupa makhluk,
Tuhannya tidak serupa dengan apapun. Dan Tuhan Anda memang ternyata Anda akui tadi tidak sama. Dan tidak ada pengakuan Abraham tentang Tuhan yang Romawi dan Yunani. Tuhan Anda manusia, Tuhan Anda roh. Kenapa Anda tidak mau menyembah kepada Tuhannya Abraham saja, Tuhan kami? Kenapa? Kenapa harus menyembah anak Maria? Kenapa harus menyembah roh-roh? Di mana setan adalah roh, Tuhan Anda juga adalah roh. Di Wahyu 5 nomor 6, inilah ketujuh roh Tuhan Kristen, bertanduk 7 bermata 7. Anda sudah mengakui Abraham tidak pernah mengajarkan tentang Tuhan Anda. Kenapa Anda tidak mau menyembah kepada Tuhan kami? Ada apa dengan cinta? Jawab. Oke, baik. Ketika saya bicara, Bang, tolong jangan disanggah ya, supaya enak ya diskusi kita. Kalau Anda bisa selama itu, barangkali saya juga bisa hampir selama itu ya, supaya enak. Diam saja. Oke, gini. Pertama saya harus luruskan pernyataan itu bahwa Allah Abraham, atau adakah Abraham mengakui sama tidak Allahnya Abraham dengan Allahnya Romawi dan Yunani? Ketika itu pengidentikan Romawi dan Yunani kepada sesuatu etnis bangsa di mana mereka juga punya Allah-Allah mereka, saya katakan itu tidak ada ya. Kami tidak pernah Kristenlah sebut hari ini yang mewarisi dari zaman PB itu. Kami tidak pernah mengatakan bahwa kami identik dengan Roma, identik dengan Yunani. Jadi pernyataan itu betul-betul tidak ada. Oke ya. Nah lalu apa lagi pertanyaan Anda? Saya lupa, sorry. Nah, lalu kenapa Anda tidak meninggalkan Tuhan paganisme itu berupa manusia, berupa roh-roh bertanduk 7 bermata 7? Kalau Anda sudah mengakui bahwa Tuhannya Yahudi tidak sama dengan Tuhannya Romawi. Jadi begini. Sudah, giliran saya, Bang. Predikal sebelum Anda menjawab, ya. nanti gantiin saya beli Yahudi mau naik host. Nanti saya jadi di bawah soal pernyataan bahwa ternyata Allah yang Kristen itu adalah apapun sesembahan atau yang diidentikan Allahnya Romawi Yunani, itu adalah sebuah kesalahan besar. Sekali lagi, ada banyak orang Kristen di Indonesia, banyak Kristen tidak pernah mengakui bahwa Kristen sedang menyembah sesosok yang dialahkan Romawi Yunani. Tidak ada. Jadi Muslim salah memahami kekristenan, sebab kami tidak pernah memahami. Sebentar Bang, nanti aja sanggah. Jadi kami tidak pernah menerima atau mengadopsi Allahnya orang Romawi Yunani, nah lalu itu menjadi Allahnya orang Kristen. Tidak pernah ada itu. Jadi itu sebabnya pernyataan Abang dan pertanyaan itu tidak bisa kita jawab di sini. Oke, makasih. Kalau mau disanggah. Roh bertanduk 7 bermata 7 itu siapa? Oke, saya jawab ya. Ya. Giliran saya. Jadi kutipan Abang itu jelas dari mana? Abang mau ambil PL atau PB? Mana? Wahyu 5 nomor 6. Oke, sudah. Wahyu, Bang, sekali lagi, kata Wahyu, kitab Wahyu adalah kitab yang kita sebut sebagai kitab yang banyak menggunakan simbol-simbol. Jadi bukan literal. Hati-hati memahami kitab Wahyu ya. Baca dulu Wahyu 5 nomor 6. Baca dulu. Itu bukan simbol. Aku melihat. Oke. Tidak apa-apa, Bang. Tidak apa-apa. Anda terima atau tidak. Sila, kalau saya tidak bisa baca karena saya bukan masalah terima tidak. Ini kita memberi edukasi. Anda mengatakan Anda menolak Tuhannya orang Roma Yunani. Tapi faktanya Anda menyembah roh-roh. Coba di mana ada Wahyu orang 5 Yunani nomor punya 6. Allah begitu? Jawab dulu saya, Wahyu sebelum 5 Abang jawab nomor dari 6. sana. Oke, saya mau tanya Bang, di mana itu bahwa Wahyu 5 ayat 6 itu adalah Allahnya orang Romawi Yunani? Mana? Datanya mana? Bertanduk 7 bermata 7 itu roh-roh. Oke, mana? Inilah ketujuh roh Theos. Oh, itu kitab suci. Di mana itu? Kalau itu Allahnya orang Yunani Romawi, mana datanya? Anda tahu pernah ketemu dengan oknum Hercules, Zeus, Horus, Attis? Pernah ketemu? Atau itu hanya dongeng-dongeng? Anda pernah ketemu? Saya tanya sama Anda. Itulah sembahan-sembahan Romawi dan Yunani. Romawi dan Yunani menyembah Zeus, Attis, Osiris, Horus. Apakah itu makhluk beneran atau itu hanya dewa-dewa, roh-roh? Makasih Bang ya. Saya jawab dulu Bang ya. Silakan saya dulu karena Anda yang bertanya saya menjawab. Yes. Wahyu 5 nomor 6 nggak dibaca. Oke, entar. Saya mau baca Bang. Kalau saya baca keluar mati nanti di layar sini itu loh. Silakan aja baca. Enggak apa-apa. Oke, silakan. Ada yang bisa bantu baca? Dinda Ardiansa monitor. Dinda Ardiansa monitor. Bunda Rahma monitor. Nabi monitor.
Blokir Oke, permanen Bang. monitor. Kebenaran monitor. Wahyu 5 Kita host tinggal kita dua monitor. nih, Bang. Waduh, gimana? Kita dua ini, Ya, Bang. berapa Guru Wahyu Dah? 56. Berapa? Oke, Wahyu 5 nomor 6. mohon maaf. Kita lagi sama aja. Hostnya mana ya? Kok enggak ada? 5, 6. Oke. Ya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta Aku melihat. dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, Seekor. bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Roteos kok roh Allah pula. Roteos menghina itu. Roteos. Ya Allah, Ya. Roteos. Lalu pertanyaan abang apa, Bang? Ya itu, penulis kitab Kristen melihat binatang bertanduk 7 bermata 7, dan itulah ketujuh roteos, Tuhannya Romawi Yunani yang Anda Oke. sembah. Ya sudah. Ya. Ya. Saya jawab ya, Bang ya. Ya. Jadi Jawab. sekali lagi apa yang ada di dalam wahyu itu adalah berbentuk simbolik. Kok Jadi simbol? kalau abang, iya, jadi banyak di situ karena nama kitabnya pun kitab wahyu. Kok simbol? Nggak apa-apa, terima atau tidak. Wahyu itu kan bahasa urusan. Arab, Bang. Wahyu itu bahasa Arab. Oke, Sebenarnya oke, itu itu apa sih nama kitab kitab Anda yang apokaliptis. sebenarnya itu apa? Oke. Apokaliptik kitab itu artinya apa? apokaliptis. Artinya Oke, apa? penyataan Allah. Oke, penyataan. Jadi penyataan. Loh, itu kan bahasa aslinya. Apa artinya? Apokaliptis itu artinya apa? Penyataan. Pernyataan atau Penyingkapan. mimpi? Atau mimpi? Enggak. Anda salah nanti. Anda malah kebentur di situ kalau bilang mimpi. Coba kalau itu mimpi mana, Bang? Buktikan kalau itu mimpi. Kalau Anda mengatakan itu bukan mimpi, berarti nyata. Ngerti enggak, Bang, Nyata ya? penyataan? Ya, Bang, nyata itu- berarti nyata. Oke, Anda jadi gini kejebak loh, Bang. di situ. Berarti nyata Tuhan Anda binatang bertanduk 7 bermata 7. Oh, Bagus-bagus oke. bilang mimpi. Anda mengatakan Tidak nyata. apa-apa. Udahlah selesai Karena sudah. Abang, sorry. Nah, sekarang Tidak apa-apa, permasalahannya Abang. adalah, oke, sekarang saya tanya, apakah Tuhannya Bani Israel bertanduk 7 bermata 7? Tidak. Nah, tidak. Sama enggak dengan Tuhan tadi, Tuhan kalian? Sama. Kenapa saya bilang sama? Yang satu Tentu bertanduk Anda tertawa 7 bermata karena 7, Anda tidak binatang mengerti. bertanduk 7 Ya. bermata 7. Dewa Oke. itu dewa-dewa orang Oke. Roma Yunani itu. Tidak. Sekarang saya Anda tanya bawa sama Anda, kacamata lain. apakah Saya sudah bilang, Tuhannya Bani bagaimana- Israel binatang bertanduk 7 bermata 7? Saya sudah bilang tidak ada itu, Bang. Makanya Tidak ada. dengarkan Nah, penjelasan sekarang saya. Tuhannya Kristen binatang bertanduk 7 bermata 7. Sama enggak? Bang, itu bukan begitu memahaminya. Makanya saya bilang, ngerti apa arti kata penyingkapan, apokalipsis. Supaya Anda jangan salah-salah terus. Oke, apa-apa. Silakan Anda, friend, buat saya dengan cara begitu. Saya ulang pertanyaan saya. Apakah Tuhannya para nabi dari Bani Israel ini berupa binatang bertanduk 7 bermata 7? Jawab. Secara literal, Bang, itu tidak diterima Kristen. Hanya Anda aja itu yang menerima. Selesai. Oke, kita pindah. Kenapa Anda menolak? Saya tanya dulu. Apakah Oh, Tuhan Anda itu roh? Karena itu bahasa Saya tanya dulu. simbolik, Bang. Apakah Makanya Tuhan Anda abang itu mau roh? kejar, saya kan jawab di situ. Saya Itu tanya, bahasa simbol. apakah Tuhan Anda roh? Iya. Roh. Lalu? Apakah Tuhannya Bani Israel roh? Iya. Mana dalilnya? Loh. Coba, menurut Anda Alkitab kita itu berbeda tidak dengan perjanjian lama, perjanjian Saya baru? tanya, mana dalilnya? Tuhannya orang Yahudi itu roh. Tunjuk dalil. Ketika roh Allah disebutkan di Saya dalam perjanjian lama, tanya, Bung, mana dalilnya saudara Yahudi menyembah roh? oke. Ya. Nakal. Wahai burung gagak, patok giginya. Patok giginya. Nakal. Udah dibilang belajar Bible yang baik. Udah dibilang kau jangan malas-malas belajar Bible. Biar kau jangan dibodoh-bodohi terus. Kamu cuma mendengar dari pendeta terus setiap hari Minggu kau.
jogging terus tahu, nggak pernah mau belajar dengan baik. Jangan pada sangka. Bang. Bang. Mana dalilnya? Mungkin gini, oke lah ya. Nggak Ya. ada. Nggak ada. Nggak. Coba ada. Nggak ada. Bisa nggak diam abang 2 menit? Biar saya jawab. Anda di nggak sini ada. kalah loh. Anda kalah. Anda apa-apa. Bukan masalah kalah atau tidaknya. Anda sudah kalah. Yang ada di sini Anda antara lari-lari. keok. Nggak apa-apa. Anda sudah lari-lari. Saya Cuman, tanya, gini loh. mana dalilnya Bani Israel Tidak. melalui Anda- ajaran para nabi-nabi? Oke ya. Anda Tuhan searching pencipta saja langit dan di bumi itu Alkitab. adalah roh. Mana. Oke ya. Mana? Di dalam mulai dari kitab Musa sampai kitab Maleaki, kata roh di situ banyak. Iya, saya tahu, saya juga Wujud ngerti, Allah. Oke. saya juga beriman Saya- kepada giliran saya roh sekarang itu yang yang ngomong. kita Giliran imani saya ngomong. sebagai Giliran nabi, saya ngomong. sebagai hal yang Wujud goes, Allah sebagai di dalam perjanjian lama adalah roh. mana Oke? dalilnya Di Tuhan dalam pencipta langit dan bumi perjanjian lama yang dan di dalam disembah oleh perjanjian Bani baru, Israel mau, itu mau roh, mana Yahudi, dalilnya? mau kekristenan, Allah itu adalah roh. Mana Itu dalilnya? sebabnya di dalam. Enggak, kalau saya buka Alkitab, Anda kesempatan untuk ngomongin saya. Saya Mana nggak mau. dalilnya? Mana Nggak. dalilnya? Karena kalau Dalil. saya keluar dari gini loh bang. Dalil. Bang. Oke bang. Gini. Hmm. Ya, kalau saya keluar dari layar ini, Anda kan ngomong sendiri, Oh, nggak memframing, apa-apa. nah lalu Nanti kan berbuat diajarin. sesuatu. Diminta Nggak dalil bagus. kok malah ke Google. Gimana Iya, sih? bukan ke Google, saya ke Alkitab. Ya itu Saya dia buka sama Alkitab aja. Anda tinggal sebut. Alkitab. Alkitab Baca. itu ada di tab bang. Di tablet Gini. itu ada Alkitab bang. Gini, Jadi nggak usah gini. bilang ke googling, nggak usah lah. Dan itu pun, oke bang ya. Itu sebabnya tidak mau saya keluar dari sini. Karena Anda akan framing di belakang saya. Kan Daripada saya dengar. Anda keluar, lebih baik saya itu. ajarin. Nah, dengarkan. 2 Samuel 7:22. Tidak ada Tuhan selain Engkau, menurut segala sesuatu yang kami dengar dengan telinga kami. Oke? Sebab itu Engkau maha besar, ya Tuhan Elohim. Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada ilah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Oke, Roh- makasih bang. Yuk. Roh ini pernah ditangkap oleh telinga enggak? Pernah. Oke. Nah, kalau sudah dikatakan dalam 2 Samuel 7:22, laisa kamislihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah, berarti tidak serupa dengan roh. Oh, Karena roh itu, itu, Bang. serupa dengan Bang. setan. Nah, sekarang saya Tidak, tanya, Bang. roh itu adalah, setan itu wujudnya apa? Oh bukan, Anda salah itu. Saya tanya dulu, saya tanya Anda dulu, bukan. jangan lari, jangan lari. Setan wujudnya apa? Setan wujudnya apa? Abang sudah lari kemana-mana ya. Abang yang sudah Setan lari wujudnya kemana-mana. apa? Kan Abang Tuhan sudah lari kemana-mana. mengatakan 2 Sekarang Samuel kita bicara 7. wujud Allah. Iya, 2 Oke, Samuel Anda jangan lari dulu. 7:22. Anda jangan Dengar, lari ini wujudnya dulu, mau nih. kemana-mana. Ini sedang saya Kita baca. bicarakan wujud Allah. Sekarang kita bicara Saya dulu wujud ngajarin Allah. ente Bible, Anda Oh, sekarang yang enggak, nyerocos. Anda salah. Ya sudah, kalau Anda begitu tolong salah. tunjukkan dalilnya Oke. Sudah. di dalam kitabnya Anda orang diam, baru Yahudi saya jelasin. bahwa yang mereka sembah itu adalah roh. Silakan. Oke, nggak apa-apa ya. Jangan ngerocos ngomong terus ketika saya ngomong, dah. Yuk. Mana dalilnya? Oke ya. Seluruh perjanjian lama mengakui Saya tidak bahwa minta seluruhnya. Saya tidak minta gini loh, seluruhnya. Jangan terlalu ngoah. Jangan Abang, memperbodoh kalau diri. saya keluar dari sini. Tak ada orang yang bisa kau bodohi di sini. Tak ada. Hanya kamu sendiri yang memperbodohi dirimu. Karena kau Bang, membenci abang janji. ajaran Nabi Sekarang gini. Ibrahim. Sekarang gini, Mana abang janji ke dalilnya saya. Bani Israel menyembah Oke, Bang. roh? Jawab. Oke, gini bang ya. Abang janji ketika saya keluar dari sini, Anda jangan bicara. Oke. Boleh? Biar Boleh. saya keluar. Yes. Oke, karena setiap saya keluar, Oke. Anda framing saya, Anda ngomong Saya yang tidak akan tidak-tidak. bicara. Percaya sama saya. Oke. Saya tidak bicara. Yo. Oke. Oke. Enggak di framing, cuma dicambuk-cambuk aja dibilang framing. Terus. Bang Zuma. Bang Zuma. Bang Zuma. Apalagi Anda orang saya bicara. Terus Lucu, apa enggak sih? begini loh. Secara Maksudnya apa? psikologi, enggak, secara psikologi sebenarnya kalau kita mau buat diskusi sehat, santai, enggak usah buat begitu. Saya sedih aja loh, sedih Ya, aja anak gitu. Tuhan ditanya tentang kitabnya Bukan, seperti saya anak enggak ayam. marah, enggak. Anda Cuman kan anak lucu Tuhan aja katanya. bagi saya. Orang Kristen kita adalah anak-anak Tuhan. Iya, emang Ditanya saya marah Bible, gitu enggak, lari ke saya enggak Google. marah. Gimana Cuman ceritanya? kesempatan Anda buat sesuatu di belakang saya itu lucu saya.
Dan gimana gitu loh, kalau misalnya Anda melarang saya bicara, saya tidak bicara. oh iya, tapi kan buat Anda ini, oke, gini aja, gini, saya nggak akan Apa-apa. keluar ya, saya nggak mau keluar ya, Pak. Saya nggak mau keluar. Sekali lagi saya nggak mau keluar. Iya, Saya terserah. kasih dalil terserah. 2 Samuel 7:22 menolak. Bukan Sekarang Anda cuma mau itu mencari- ayat Alkitab, Bang. Bukan cuma itu ayat Alkitab. Kalau kita Aduh, jujur, parah. kata roh Allah itu banyak di dalam perjanjian lama. Iya, Cuman kalau roh Allah itu kesempatan sama- saya buka itu, Anda buat aneh-aneh itu yang saya tidak suka. Ya sudah, oke, sip, silakan. Saya tidak akan bersuara sama sekali. Silakan. Oke, silakan Bunda Rahma aja yang bicara dulu. Oke ya Bunda. Carilah dulu Oke, oke. dalilnya. Bahwa orang Oke, Yahudi oke. nyembah roh itu di mana? Silakan. Ya, ya. Push. Saya masih ingat. Semoga saya masih ingat. Semoga saya masih ingat ya. Saya ingin cepat-cepat aja karena selalu ada ulahnya Pak Zuma ini. Oke. Di mana, Bang? Di mana? Yuk. Di mana? Kalau salah Yohanes. saya coba ingat. Bukan. Keluaran 35 ayat 31. Silakan aja dibaca. Ya. Keluaran 35. 35. Serius itu? Salah enggak? Atau saya masuk ulang dulu. Saya jadi menghafalnya jadi salah kali. Iya, silakan. Keluaran 35 ayat 31 betul. Oke. Apa di situ? Dan telah memenuhinya dengan roh Elohim, dengan keahlian, pengertian. Apa mana di sini bahwa orang Yahudi menyembah roh? Tidak ada, Bang. Roh Elohim itu maksudnya roh ciptaan Elohim. Makhluk Elohim, malaikat Elohim. Apalagi? Hamba Elohim, bait Elohim. Bukan berarti bait itu adalah Elohim. Roh Elohim bukan berarti roh itu adalah Elohim. Tidak ada di sini. Tidak ada menyembah roh. Ada, Bang? Karena tidak mau kita ingat, sudah kita sedang membicarakan wujud Allah kan. Ada ndak Allah yang dalam wujud roh itu di perjanjian lama, itu kan poinnya. Ini bukan roh, ini bukan wujud, dan telah memenuhi dengan roh Elohim. Jadi Siapa roh yang itu apa, dipenuhi Bang? di sini? Nah, lalu roh itu apa, Bang? Roh itu apa? Roh itu Di adalah situ. spirit, kekuatan Bukan. dari Elohim. Bukan, Bang. Spirit. Loh, Oh, bukan. pneuma dalam bahasa Yunani, ruah dalam bahasa Ibrani. Oh, iya. Ruah Oke. itu spirit. Sesuatu Bukan, yang Bang. digunakan oleh Tuhan menghidupkan sesuatu yang mati. Itu ruah. Ruah Oke. Elohim. Saya misalnya begini ya, Anda baca aja nanti di dalam kitab-kitab perjanjian lama, kalau baca keseluruhan itu, misal ya, Kejadian pasal 1 ayat 3, roh Allah melayang-layang ya. Lalu oke, dengar dulu. Jadi kalau Anda bilang itu spirit di dalam perjanjian lama itu salah. Jadi di dalam perjanjian lama kalau itu hanya sekadar spirit, tidak mungkin seperti pernyataan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 3 itu bahwa ada roh Allah yang melayang-layang, ada mengambil satu tindakan, lalu di tempat-tempat lain bahwa Roh Kudus itu pun mengilhami, atau roh itu menaruh firman, atau roh itu menghinggapi dan segala macam. Itu tindakan personal, Bang. Jadi kalau anggap itu sebagai spirit, tidak apa-apa. Itu kan dari klaim Anda sebagai Muslim. Tetapi dari kita memahaminya itu adalah sesosok berpribadi, dan itulah wujudnya. Allah itu adalah roh. Yesus juga mengatakan itu, perjanjian baru mengatakan itu. Oke. Nah, satu yang harus diketahui begini, Bang. Kurang dari 1 menit. Supaya abang juga bisa mengerti ketika berhadapan dengan teologi Kristen. Untuk teologi Kristen, Anda mau terima atau tidak? Untuk teologi Kristen, untuk mau menyatakan satu aspek, itu harus melihat semua kitab suci mulai dari Kejadian sampai Wahyu, itu yang kita sebutkan sebagai wahyu yang progresif. Ketika di dalam perjanjian lama disebutkan hanya mungkin seperti tidak begitu lengkap, maka perjanjian baru melengkapi, begitu loh, Bang. Itu konsepnya Kristen. Jadi ketika menghadapi teolog Kristen, itu harus dipahami supaya jangan bentur terus. Oke, gitu. Oke, makasih, Bang. Sekarang pertanyaan saya, kan tadi harus TikTok kita kan.
Sekarang saya ke abang, udah? Atau gimana? Saya tanggapi dulu yang tadi. Nah, Ruah Elohim. kapan saya menanya abang? Habis ini. Oke, Ruah sudah. Elohim. Ruah Elohim artinya, coba Anda lihat di dalam Ayub 27 nomor 3. Ruah Elohim. Ruh Allah. Ruh Elohim katanya. Di dalam kitab Kejadian juga Ruh Elohim. Di dalam Ayub 27 juga Ruh Elohim. Nah sekarang, Ruah Elohim melayang-layang. Saya maknai ini adalah oksigen, saya memaknai ini adalah udara, angin. Kenapa? Karena di dalam Ayub 27 nomor 3 dikatakan begini, selama napasku masih ada padaku dan roh Elohim masih di dalam lubang hidungku. Anda mengatakan tadi ruah Elohim itu adalah pribadi, wujud Tuhan. Berarti Tuhan ada di dalam lubang hidungnya Ayub gitu. Ayub 27 nomor 3. Kecap. Tuhan ada di dalam lubang hidungnya Nabi Ayub. Man rasa ya anggota. Jangan bang. Pencipta langit dan bumi itu bukan roh. Makanya dikatakan di dalam kitab 2 Samuel 7:22, Allah maha tinggi, Allah itu maha suci, tidak serupa dengan makhluk. Oke, dan dia kemudian itu maha suci, sama sekali tidak sama seperti apapun. Sedangkan yang dikatakan roh itu makhluk. Coba Anda buka, KBBI. Sekarang giliran saya bang. Coba Anda buka KBBI. Roh adalah makhluk halus. Masakan Allah, Tuhan Anda katakan makhluk halus? Yang dikatakan di dalam Kejadian itu ruah Elohim, angin ciptaan Allah itu melayang-layang. Masa akan Tuhan melayang-layang? Lu pikir Kasper apa hantu? Oke. Sekarang jawaban saya, giliran saya ya bang ya. Oke. Iya, silakan. Anda ketika bilang itu bahwa angin itu sangat-sangatlah salah. Sebab tidak usah dibantah. Sebab lalu yang masuk di lubang hidungnya Ayub ini apa? Oke. Bukan Sebab kata roh Allah itu, akan memiliki banyak dimensi. Misal, saya pasal 40 ayat 13, dia mengambil tindakan. Kalau itu angin, dia tidak bisa mengambil tindakan pribadi. Nah, kan spirit jadi, tadi bilang. Enggak, bukan spirit, Bang. Itu lalu justru apa? Pribadi. Itu pribadi yang mengambil tindakan. Berarti Anda Tuhan ada di lubang hidung. Oke. Lubang hidungnya Ayub. Ngapain Tuhan di situ nongkrong? Bukan. Anda memahaminya. Oke. Jadi Anda baca Ayub 27 Anda terima atau tidak? Enggak, supaya kita bergeser. Baca dulu ini. Supaya kita bergeser. Dan Anda terima atau tidak? Roh Elohim masih sekarang di kita dalam bergeser saja. lubang hidung. Jangan lama di sini. Oke, saya sudah berikan jawaban. Terima atau tidak? Ada di lubang hidung. Ini apa maksudnya? Iya, enggak apa-apa. Bukan tapi terima atau tidak jawaban saya itu persoalan Anda. Saya minta penjelasan. Ruah Elohim berada di dalam lubang hidungku. Maksudnya apa itu? Baca ayatnya. Sekarang baca ayatnya lengkap biar saya tanggapin. Oke. Dan roh Allah, roh Elohim masih di dalam lubang hidungku. Maksudnya apa? Oke. Jadi kalau mau membaca itu, baca dulu ayat di atas sama di bawah. Silakan. Tidak apa-apa. Anda akan saya jawab. Saya tidak bisa baca kitab. Tidak apa-apa. Jawab aja dulu. Tadi Anda mengatakan roh Elohim itu pribadi. Nah, sekarang roh Elohim masih di dalam lubang hidungku. Apakah maksud Anda upil atau apa ini? Oke. Kalau begini Bang, kita sama-sama masuk ke teks itu dengan pernyataan saya dan pernyataan Abang. Jika itu adalah spirit pribadi. Abang dulu. Jika itu adalah spirit, bagaimana Anda menjelaskan itu? Manusia tanpa bernapas namanya Oh, itu salah. Itu sudah tafsiran lari dan liar. Oke. Anda pun akan kapok di situ. Oke. Maka saya bilang, Tunggu. Terlalu banyak dimensi di mana kata roh Allah dipakai di dalam seluruh perjanjian lama. Menyatakan banyak dimensi, termasuk roh Allah melayang-layang, termasuk yang menghinggapi, termasuk yang mendorong orang, termasuk yang memimpin umat, termasuk yang membuat para nabi, begitu ya, membuat para nabi bisa menyatakan ABCD. Nah, lalu berikutnya di dalam kitab Yesaya pun disebutkan bahwa ternyata roh Allah itu pun adalah pribadi atau mengambil tindakan pribadi. Oke, terima atau tidak itu urusan Anda. Saya mengatakan tadi di Ayub 27 nomor 3 kan saya bawa. Takut Anda. Bukan kan? Ini Ayub 27 nomor 3. Saya datangkan kemudian bahwa itu adalah spirit. Itu adalah semangat. Nah, ketika semangat ini saya dudukkan di perkara Ayub 27 nomor 3
Pindah kita ya. Ruah Elohim masih Oke. dalam lubang hidungku. Saya Oke. mengatakan nafas. Yuk, sekarang Ruh kita pindah Elohim, ya. nafas dari Elohim masih ada di dalam lubang hidungku. Bang. Sekarang ente, coba Ingat, pribadi Bang. Elohim Abang. Anda bahas ke Ayub 27 nomor 3 nih, silakan. Abang, saya kan sudah jawab tadi. Enggak. Anda puas atau Dudukkan tidak puas? pribadi Enggak. Elohim di lubang hidung Sudah ini gimana caranya? Sudah selesai. Sekarang saya mau harus masuk ke adil, pernyataan Anda. harus adil, pernyataan harus Anda itu adil. tanya. Saya membawa bahwa ruah Elohim itu adalah nafas, oksigen, oke, udara yang dibutuhkan makhluk. Sekarang saya tanya, Anda mengatakan ruah Elohim itu adalah pribadi Elohim. Tolong pribadi Elohim Anda bawa ke Ayub 27 nomor 3. Saya mau dengar, silakan. Oke, di dalam teks perjanjian lama, di dalam banyak ayat itu, di dalam ayat Ayub itu, banyak 27 nomor dimensi. 3 aja, nggak Iya, usah banyak banyak nyeong. dimensi Nggak karya usah kudus. banyak nyeong. Ayub 27 nomor 3 Anda bawa. Iya. Anda bawa Tuhan Anda masuk Iya, ke lubang banyak. hidungnya Ayub. Cepat-cepat yang roh bertanduk 7 masuk ke lubang Oke. hidungnya ini nyangkut, tanduknya nyangkut. Iya. Coba Anda. Dan Ayub saya 27 sudah nomor jawab 3. banyak dimensi, tidak apa-apa, itu kan tidak salah. Ini Tidak Anda salah. bawa Ayub 27 nomor 3 Tidak bawa ke sini apa-apa. dulu. Mau kenapa? Memang teksnya benar. Kan sudah Nah, selesai sekarang jawaban Anda saya. bawa Sekarang pribadi saya. Tuhan Anda yang bertanduk 7 sekarang bermata 7 itu masuk ke sini. Coba. Sudah, itu teksnya benar, itu sudah begitu. Sekarang saya mau apa lagi? Ya, Boleh kan sekarang saya? Anda masukkan Tuhan Anda Ya yang roh itu ke udah, dalam enggak apa-apa, Ayub memang 27 teksnya nomor enggak 3. Bang, ngerti enggak? Itu sudah benar teksnya. Sekarang saya yang masuk ke pertanyaan. Udah? Bukan, Anda masukkan dulu Tuhan Udah. Anda di sini. Anda Memang masukkan begitu Tuhan Anda teksnya. dulu. Mau Anda gimana pun masukkan memang Tuhan itu Anda teksnya dulu di begitu. sini. Teks Anda kan justru mengatakan Tuhan Anda kalau adalah Allah roh. itu bukan Anda bentuk mengatakan roh. Tuhan Anda adalah Dengar roh. dulu, Bang. Anda Bang Zuma. mengatakan bahwasanya Bang Zuma. Tuhan Anda itu Oke. adalah pribadi. Tolong Yo. bawa Tuhan Anda yang bertanduk 7 bermata 7 itu ke lubangnya Ayub. Silakan, saya tunggu. Oke, sudah. Ya. Kan tadi saya bilang. Oke, gini aja. Saya bernarasi. Setelah itu selesai kita pindah ya. Oke ya. Anda Kalau masukkan masih dulu jawab Tuhan saya, Anda yang berarti bertanduk Anda 7 takut ini ke ke saya. dalam lubang hidung. Oke, Masukkan dulu itu Tuhan saya. Anda ke lubang hidung. Silakan. Dengar Bang, saya jawab itu. Anda puas atau tidak? Kita berhenti dan kita masuk ke pertanyaan saya kepada Anda. Jika Anda tidak terima, Jangan Anda khawatir, lari. saya Muslim. Oke, saya sudah. tidak pernah curang. Terakhir ya ini ya. Saya bukan Kristen. Dari tadi, Ayub oke, di sini. 27 Oke, nomor dengar dulu, 3, dengar, Bang. kamu Iya, bawa Bang, iya, Tuhan Bang. saudara ke sini, bawa Iya, Tuhan Bang, ke sini. iya. Silakan. Dengar dulu Bang. Oke, ini giliran saya Bang ya. Gini ya. Siap. Dari tadi kalau kita mau fair-fairan, adil-adilan, justru saya yang lebih banyak ditanya. Ya, saya lebih banyak meladeni Anda. Oke, enggak apa-apa. Anda boleh terima atau tidak. Ya, tetapi ternyata Anda akan lari-lari. Oke, saya jawab Bawa ini, setelah dulu itu kita Tuhan tutup lalu Anda kita ke sini. selesai. Kita Bawa selesai Tuhan Anda masuk dulu ke ke sini. pertanyaan Anda. Ya. Ke pernyataan Oke. Anda. Oke, begini. Silakan. Justru ketika kita membawakan apa yang ada di dalam kitab Wahyu sebagai literal. Literal, Ayub 27 maka- nomor 3, Anda bawa Tuhan Anda ke lubangnya Ayub. Bagaimana caranya? Bang, dengar dulu lah saya. Saya juga jawab ini. Bukan. Jawab Tuhan ini Anda karena bawa ke pernyataan sini, Anda tadi roh bilang. Elohim kan? Nah itu bawa itu Roh dari Elohim Wahyu pasal 5 kan Anda masih bilang di dalam begitu lubang barusan. hidungku. Bagaimana bisa yang Wahyu pasal 5 ayat 7 dimasukkan ke lubang hidung? Kan itu makanya Iya. saya jawab. Iya, silakan. Gimana sih? Ya. Saya ini juga artinya begini, mengingat pernyataan Abang. Kita tidak bodoh lah, Anda tidak bodoh, saya tidak bodoh. Jadi tidak usah potong-potong lah, dah ya. Oke, jadi gini. Itulah sebabnya ketika Wahyu pasal yang kelima ayat yang keberapa tadi itu dianggap sebagai literal yang bertanduk, yang namanya tanduk seperti yang kita pahami sekarang. Jika itu kita anggap literal, maka tidak mungkin akan bisa merealisasikan apa yang ada di dalam kitab Ayub. Itu sebabnya Allah di dalam kekristenan termasuk dimanapun, dan itu bukan adopsi dari Romawi Yunani itu bukan adopsi, tapi itu adalah wahyu dan oke lah, saya tidak usah sampaikan nantilah. Dan akhirnya ketika itu kita pahami seperti itu, bukan literal dan itu adalah roh, maka itu bisa menggenapi, mewujud nyatakan apa yang ada di dalam kitab Wahyu. Kitab Ayub. Terima kasih. Oke, lanjut ke pertanyaan yang lain. Sekarang bagian Bang Zuma saya tanya. Mana jawaban Anda? Loh, Yang gimana masuk sih? ke lubang hidung Ayub apa? Ya kan roh Allah karena dia bukan bentuk tanduk. Yang masuk ke dalam lubang hidungnya Ayub apa? Kalau saya bilang roh Allah kenapa? Anda mau protes Iya, aja, itu dia nggak apa-apa. makanya. Roh Allah itu apa?
Ya roh Allah itu roh. Gimana sih? Justru karena gimana sih? roh, maka memungkinkan. Kalau itu tanda tidak memungkinkan. Titik. Apa sih? Kita lanjut. Tunggu. Gimana, Bang? Ini dulu. Alah, Anda takut. Udahlah. Bukan, ini roh Anda takut Elohim kok, Anda yang takut. Anda maksudkan tadi. Psikologi yang Anda bawa, Anda putar sana lari sana, Anda takut mengatakan dengan pertanyaan bahwa saya. Tuhan Anda itu adalah roh. Kan saya sudah jawab, Bang. setelah Iya. roh Tuhan Anda masuk ke dalam lubang hidungnya Ayub, di Ayub sekarang ada berapa roh? Pertanyaan Anda? Di Ayub ada berapa roh? Roh Allah itu satu. Kenapa begitu? Jadi di dalam tubuh Ayub ini ada berapa roh sekarang? Satu. Loh, rohnya Ayub sendiri mana? Oh, Anda mau bicarakan rohnya Ayub sebagai roh manusia. Roh Iya, Ayub kan- itu punya, dia punya terus yang, sebagai manusia. terus dia punya roh roh. Elohim yang ada pada diri Ayub di mana? Oke, gini loh Bang. Oke, nggak usah disangka ya supaya mengerti ya. Saya jelaskan aja dalam perjanjian lama. Ketika ada istilah atau konsep begini, jangan kaget karena baik di dalam pembangunan bait suci di zamannya Musa, ada roh Allah yang menghinggapi kepada seseorang. Demikian juga para hakim, demikian juga orang-orang di dalam perjanjian ngomong lama. apa sih, Itu ente? sebabnya tidak perlu. Jangan Anda dijawab Bang. mengatakan Supaya Anda ngerti, Tuhan- jangan dijawab. Itu sebabnya Saya nggak bisa pernyataan. dibodohin. Bukan. Saya Muslim. Abang Saya terima atau tidak? Itu urusan Anda. Jadi gini loh. Sekarang begini, wujud Bang. Tuhan Anda itu roh katanya. Iya. Nah, sekarang roh itu bertengger di hidung. Oke Bang, sudah. Betul? Sudah. Makanya nggak? Bang, ketika saya Enggak, ngomong enggak, jangan enggak. Saya disangka. tanya dulu, Betul. saya tanya dulu. Kenapa rupanya? Ini Betul memang yang teksnya begitu. bertengger, ini yang Teksnya bertengger begitu. di Iya, lubang teksnya hidungnya Ayub, begitu. makhluk Teksnya atau begitu. bukan? Betul, roh. Kenapa rupanya? Ya, berarti Ada masalah apa? ini makhluk. Ini makhluk kan? Iya roh, iya. Ada Makhluk, apa rupanya? Ya makhluk roh, iya roh. Kenapa? Nah, berarti ada Tuhan masalah Anda apa? makhluk. Ya memang roh. Kan saya Berarti jawab Tuhan roh. Anda makhluk. Roh. Itulah makhluk kan? Iya roh. Anda mungkin mau jebak saya roh. Iya, berarti roh itu kan makhluk, betul? Pokoknya roh mau pakai Nah, kata itulah makhluk, yang saya roh. katakan bahwa Oke. Tuhannya orang Yahudi tidak sama dengan Tuhannya Kristen. Karena Tuhannya orang Yahudi bukan makhluk. Tuhannya orang Kristen, Roh. orang Yuk, Yahudi di bukan dalam- makhluk. Oke, Roh oke, yang oke, Bang. ada di lubang hidungnya Ayub itu bukan Tuhan. Ya oke, silakan gini Bang. Tidak apa-apa, Abang sudah membuat kesimpulan ya. Anda sudah membuat kesimpulan. Yes. Terakhir kita di sesi ini Anda sudah buat kesimpulannya kesimpulan. Tuhannya orang bukan. Yahudi dan Tuhannya oke. orang Kristen itu tidak sama. Selesai. Oke, saya buat kesimpulan saya ya. Tidak apa-apa. Saya buat kesimpulan Silakan. saya bahwa di dalam konteks perjanjian lama ya, kata roh Allah itu terlalu banyak dan kata roh Allah itu banyak dipakai di dalam teks-teks dengan banyak dimensi. Nah, dengan pernyataan bahwa orang-orang perjanjian lama mengakui bahwa saya pinjam kata wujud dari Allah itu adalah roh. Oke, makasih. Kita berpindah ke tempat lain. Oke, sekarang Bang Cuma. Oke, siap-siap Bang Cuma. Gimana? Kasihan. Siap enggak? Oke Iya kan ya. kalau menyerang Anda mantap, tapi kalau bertahan enggak ada apa-apanya. Abang ini jangan gitu lah Bang. Iya iya, Padahal sama, silakan. padahal sama juga ya Bang ya. Silakan. Tapi gini dulu. Saya karena akan kembali ada anak, jadi mungkin kita berakhir berapa menit kayak ya. Oke, Oke. boleh dengan Thank senang hati, you, Bang, ya. makasih. Oke, Yuk. thank you Bang. Makasih. Yuk. Oke, sahabat-sahabat yang ada di bawah, saya tutup channel YouTube dulu ya. Mudah-mudahan Siap, materi Gurunda. kita seperti biasa ya, Dek. Seperti biasa bisa memberi edukasi untuk supaya lebih menguatkan iman kita ya. Ada beberapa item tadi yang menohok ya, permasalahan-permasalahan yang sangat sakral kurasa dan tidak tabu untuk diperbincangkan terkait dengan kitab Torah yang diterangkan oleh Al-Quran dan yang ada di Vatikan yang digunakan orang Kristen hari ini. Lalu kemudian terkait dengan metode pewahyuan, lalu kemudian lari kepada unsur ketuhanan, apakah Tuhan kita dengan Bani Israel itu sama, lalu kemudian membahas tentang yang terakhir ini, hakikat daripada pencipta. Kita lihat sendiri ya teman-teman, Anda menilai bahwasanya ketika kita melakukan pendekatan kepada Al-Quran untuk mengkaji setiap pertanyaan, insya Allah akan ada bimbingan untuk jawaban. Saya kira begitu, terima kasih dan mohon maaf ketika ada candaan yang kurang berkenan. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia. Sudut pandang dari pemikiran masing-masing, antara Yahudi seperti ini, antara Islam seperti ini, itu baru bisa. Betul.